Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Febrianti dari kelas RA2 Program Studi PGSD Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Hilda Daharnartika Nurmaardi MPD. Jawaban yang saya sampaikan murni berdasarkan pemahaman saya dari materi perkuliahan. Baik, saya akan mulai dari soal nomor 1. Soal 1. Kasus coretan jendela kelas. Pada soal pertama ini saya ingin menjelaskan tentang kasus coretan tidak pantas yang terjadi di jendela kelas SD pada tahun 2021. Menurut saya, tindakan seperti itu bisa muncul karena perkembangan moral anak usia sekolah dasar belum sempurna. Pada usia itu, anak lebih sering meniru apa yang mereka lihat, mencoba hal baru tanpa mempertimbangkan dampaknya, dan emosi mereka belum stabil. Faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Anak bisa saja meniru temannya, tontonan atau media sosial. Selain itu, pengawasan dari orang tua dan guru yang kurang ketat membuat perilaku seperti ini bisa terjadi. Dalam kasus seperti ini, menurut saya, peran orang tua adalah membimbing anak sejak di rumah, mengajarkan sopan santun, mengontrol penggunaan gadget, dan memberi contoh yang baik. Sedangkan peran guru adalah memberi teladan, membiasakan perilaku positif di sekolah, pengawasan lingkungan kelas, serta menegur anak dengan cara yang mendidik. Guru dan orang tua harus bekerja sama karena pendidikan karakter tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Soal 2. Pengertian dan contoh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan ini memaru guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran, misalnya, yang pertama, setelah pembelajaran, siswa mampu menjelaskan materi menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, siswa mampu mengerjakan soal dengan ketepatan minimal 80%. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap kerjasama dan menghargai pendapat teman saat diskusi. Jadi, tujuan pembelajaran tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Hal 3. 10 kompetensi pedagogik guru dan implementasinya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengolah proses pembelajaran. Beberapa kompetensi penting menurut saya adalah yang pertama, itu memahami karakteristik peserta didik. Guru menyesuaikan metode pengajar sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, yaitu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Guru memilih metode yang tepat seperti ceramah, diskusi, atau demonstrasi. Yang ketiga itu mengembangkan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Guru menyusun RPP atau modul ajar. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Guru mengajar dengan jelas, terstruktur, dan menyenangkan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti menggunakan video, gambar, atau LCD. Keenam, mengembangkan potensi peserta didik, memberi dukungan kepada siswa yang berbakat maupun yang mengalami kesulitan. Yang tujuh itu melakukan penilaian proses dan hasil belajar, membuat soal, memberi umpan balik, dan menilai sikap siswa. Yang kedelapan, menganalisis hasil penilaian, menentukan siswa yang perlu remedial atau penggayaan. Yang kesembilan, memberikan layanan remedial dan penggayaan, membantu siswa agar mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ke-10 yaitu melakukan refleksi pembelajaran, mengevaluasi diri dan meningkatkan profesionalitas melalui pelatihan. Semua kompetensi ini membantu guru menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Soal 4. Pengalaman pribadi pendidikan non-material. Pengalaman pribadi saya terkait pendidikan non-material adalah ketika saya pernah mendapat nasihat dari guru karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Guru menegur saya dengan cara yang baik, tidak memarahi tetapi menjelaskan kenapa tugas itu penting. Dari nasihat itu, saya merasa dihargai dan akhirnya saya belajar lebih disiplin. Saya juga pernah menerima ganjaran berupa pujian dari guru saat berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Pujian sederhana ini membuat saya lebih semangat belajar. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa nasihat, motivasi, dan pembiasaan positif jauh lebih berpengaruh dalam membentuk karakter siswa dibandingkan hukuman yang keras. Soal 5. Perbedaan behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang bisa diamati. Tokohnya Skinner dan Pavlov. Konsep dasar adalah stimulus dan respon dengan penguatan, hukuman, dan pembiasaan. Kelemahannya adalah kurang memperhatikan proses berpikir siswa. Teori kognitif menekankan bahwa belajar terjadi karena proses mental dalam diri siswa. Tokohnya Piaget dan Brunner. Konsep pentingnya adalah skema, tahap perkembangan, dan pemrosesan informasi. Kelemahannya, tidak semua siswa memiliki perkembangan kognitif yang sama. Teori konstruktivistik menganggap bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Tokohnya Vygotsky dan Piaget. Konsepnya seperti belajar bermakna, kolaborasi, dan problem solving. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu lebih lama dan guru harus siap sebagai fasilitator. Perbedaannya, behavioristik fokus pada perilaku yang tampak. Kognitif fokus pada proses berpikir dalam diri siswa. Konstruktivistik fokus pada pengalaman dan pembangunan pengetahuan sendiri.